Sahabat sekalian, dimanapun saja Anda semua berada, pada video kali ini insya Allah saya akan membagikan sebuah faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan ketika kita benar-benar membutuhkan keuangan, misalnya untuk membayar hutang, untuk membiayai pendidikan anak dan lain sebagainya yang membutuhkan biaya besar, sementara usaha kita secara zahiriyah itu tidak ada sama sekali. Man kanat lahu hajatun, barang siapa yang mempunyai hajat atau kebutuhan, dalam hal ini keuangan untuk kepentingan hajat hidup kita, seperti untuk membayar hutang misalnya, untuk membiayai pendidikan anak misalnya dan lain sebagainya, walam yakun lahu sababun yadkhulu minhu rizqu, sementara ia tidak mempunyai usaha yang bisa menjadi penyebab datangnya rizki, seperti pengangguran misalnya. Ketika hal itu terjadi, falyadhkur ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaq thalathata alafi marratin, maka hendaklah ia membaca ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaq sebanyak 3000 kali. Nah, ketika hal ini dilakukan, maka atas izin Allah orang itu akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan membacanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian, dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini insya Allah saya akan membagikan sebuah faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan ketika kita benar-benar membutuhkan keuangan, misalnya untuk membayar hutang, untuk membiayai pendidikan anak, atau untuk membiayai pernikahan anak misalnya dan lain sebagainya yang membutuhkan biaya besar, sementara usaha kita secara zahiriyah itu tidak ada sama sekali. Artinya kita tidak mempunyai usaha sama sekali, sementara di sisi lain kita dituntut kebutuhan yang sangat besar. Dalam kondisi seperti ini tidaklah pantas bagi kita untuk berputus asa, karena kita masih mempunyai Allah, kita masih mempunyai Tuhan yang maha kaya lagi maha pemurah. Dalam menyampaikan video kali ini insya Allah saya akan mengutip keterangan dari dua buah kitab. Yang pertama yaitu kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar yang disusun oleh Al-Alimul Allamah As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Kemudian yang kedua yaitu dari kitab Al-Qirtas atau Al-Qurtas. Kitab ini disusun oleh Al-Alimul Fadil Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas Ba'alawi. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya agar para sahabat yang mau mengamalkan lebih yakin terhadap apa yang diamalkan. Dalam kitab Khazinatul Asrar dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Man kanat lahu hajatun, barang siapa yang mempunyai hajat atau kebutuhan, dalam hal ini keuangan untuk kepentingan hajat hidup kita, seperti untuk membayar hutang misalnya, untuk membiayai pendidikan anak misalnya dan lain sebagainya, walam yakun lahu sababun yadkhulu minhu rizqu, sementara ia tidak mempunyai usaha yang bisa menjadi penyebab datangnya rizki, seperti pengangguran misalnya, atau misalnya punya usaha tapi macet, bangkrut, sehingga tidak ada lagi usaha yang bisa dilakukan.
sementara kita mempunyai kebutuhan yang sangat besar. Ketika hal itu terjadi, falyadhkur ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaq thalathata alafi marratin, maka hendaklah ia membaca ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaq sebanyak 3.000 kali. Kalau saya artikan, ya kafi, wahai zat yang mencukupi, ya ghani, wahai zat yang maha kaya, ya fattahu, wahai zat yang maha membuka. Membuka apa saja? Membuka hati kita, membuka usaha kita, membuka rizki kita, dan lain sebagainya. Ya razzaq, wahai zat yang maha memberi rizki. Nah, ini dibaca sebanyak 3.000 kali. Kapan membacanya? Ba'da qira'ati ayatil kursiyyi bi'adati hurufihal mi'ati was sab'in, setelah membaca ayat kursi sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 170. Jadi pertama membaca ayat kursi 170, kemudian membaca ya kafi dan seterusnya sebanyak 3.000 kali. Nah, ketika hal ini dilakukan, fa innahu yastaghni bi idznillah ta'ala, maka atas izin Allah orang itu akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaftahu alaihi ma yuhibbu minal musabbibat, dan Allah akan membukakan untuknya jalan usaha yang bisa menjadi penyebab datangnya rizki sesuai dengan profesinya, usaha yang sesuai dengan hobi yang disukainya, ma yuhibbu minal musabbibat. Ini antara lain faedah dari bacaan yang kita lakukan tadi. Sahabat sekalian, sebelum kita memulai membaca amalan tersebut, sebaiknya diawali dulu dengan sholat sunat hajat. Setelah selesai sholat hajat, maka kita duduk menghadap kiblat, bertawassul, mengirimkan Fatihah. Pertama kepada Nabi Muhammad SAW 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua 1 kali, yang ketiga kepada guru-guru kita 1 kali, yang keempat kepada Habib Ali bin Hasan Al-Abbas 1 kali, kelima kepada Kiai Haji Mahfud Sya'rani 1 kali, keenam kepada As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili 1 kali, ketujuh kepada semua pemilik ijazah amalan ini. Cukup kita mengatakan Fatihah yang ketujuh saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Setelah tawassul ini selesai, maka kita langsung membaca ayat kursi sebanyak 170 kali. Setelah selesai, baru kita membaca ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaq sebanyak 3.000 kali. Nah, ini antara lain faidah yang pertama. Kemudian yang kedua diterangkan dalam kitab Al-Qirtas atau Al-Qurtas yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Abbas Banglawi. Di situ diterangkan, yurwa anna man shalla rak'ataini qabla tulu'il fajri, diceritakan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar, berarti sebelum masuk waktu subuh, yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitab marratan wa ayatal kursiyyi 3 marratin wa qul ya ayyuhal kafiruna marratan wa suratal ikhlas 11 marratan. Dalam salat itu masing-masing rakaat bacanya sama. Setelah membaca Fatihah, membaca ayat kursi 3 kali, kemudian membaca surat Al-Kafirun 1 kali, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 11 kali. Thumma yaqulu ba'dal faragi minas sholati, kemudian setelah selesai sholat ia membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marratin, membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali.
Jadi pertama melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, masing-masing rakaat bacaannya sama. Setelah Fatihah ayat kursi 3 kali, surat Al-Kafirun 1 kali, surat Ikhlas 11 kali. Setelah selesai membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Ketika hal ini dilakukan, qadallahu dainahu, maka Allah akan melunasi semua hutang-hutangnya. Artinya orang itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi hutang-hutangnya, wa wassa'a rizqahu, dan Allah akan meluaskan rezekinya. Bahkan dalam kitab ini dikatakan wa dzalika masyhurun mujarrabun. Amalan ini sudah sangat terkenal sekali dan sangat mujarrab sekali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah banyak orang-orang yang mentajribnya, yang mencobanya, dan mereka rata-rata diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.